Halo semuanya, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Lili Syafrihatini. Saya dari kelas LDBA, jurusan Sistem Informasi. Dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil akhir dari Project Based Learning Character Building Pancasila yang dijadikan final exam dengan judul Analisis Kesenjangan Gender di Indonesia, Tantangan dan Solusi Menuju Pemberdayaan Perempuan. Kemudian langsung saja ke poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, kesimpulan, dan refleksi pribadi. Kita langsung ke latar belakang. Jadi, ketimpangan gender ini masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia. Contohnya di sini ada tiga bidang. Yang pertama adalah dalam bidang pendidikan dan teknologi. Akses perempuan masih menghadapi hambatan yang signifikan karena berbagai faktor sosial budaya masih membatasi kesempatan perempuan ini untuk mendapatkan pendidikan yang setara, terutama di daerah rural dan juga komunitas yang tradisional. Kemudian yang kedua, di dunia kerja pun juga mencerminkan ketidaksetaraan yang cukup mengkhawatirkan, terutama dalam hal kepemimpinan. Karena meskipun banyak perempuan yang memiliki kualifikasi yang memadai, diskriminasi gender dan norma sosial yang masih kuat seringkali menghambat mereka untuk mencapai posisi strategis dalam organisasi. Dan lebih memprihatinkannya lagi adalah perempuan ini masih menghadapi stigma dan stereotip yang membatasi akses mereka ke pekerjaan yang layak. Jadi, banyak anggapan bahwa perempuan ini adalah kelompok yang lemah secara fisik dan mental telah mengakibatkan diskriminasi dalam penempatan kerja dan juga pemberian upah. Padahal, teman-teman semuanya, kondisi-kondisi ini tuh jelas sangat bertentangan dengan semangat Sustainable Development Goals, SDGs nomor 5, yaitu yang membahas tentang kesetaraan gender. Untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan ini, pastinya diperlukan transformasi mendasar dalam cara pandang masyarakat dan juga kebijakan yang lebih responsif terhadap gender. Tanpa perubahan yang sistematis, pastinya Indonesia akan sulit mencapai kesetaraan gender yang substansial dan pastinya kehilangan potensi kontribusi setengah dari populasi dalam proses pembangunan nasional nantinya. Kemudian kita langsung saja ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan juga menganalisis kesenjangan gender di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Jadi untuk masalah yang pertama, yaitu adalah bagaimana sih ketimpangan dalam akses pendidikan dan juga teknologi ini bisa mempengaruhi pemberdayaan perempuan di Indonesia. Kemudian masalah yang kedua, faktor-faktor utama apa aja sih yang bisa membatasi kesempatan karir perempuan di posisi kepemimpinan di Indonesia ini? Kemudian masalah yang ketiga yaitu adalah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat memberikan dukungan dalam mencapai kesetaraan gender yang sesuai dengan SDGs nomor 5. Dan di proyek ini setelah menjalani proses wawancara dan juga pengumpulan hasil. Jadi hasil temuan yang utama yaitu yang pertama adalah ditemukan adanya kesenjangan digital yang cukup signifikan antara laki-laki dan juga perempuan dengan kondisi yang lebih mencolok di daerah-daerah yang terpencil. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam aspek pemanfaatan teknologi. Yang kedua, masih terdapat hambatan kultural dan struktural yang membatasi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan. Hambatan ini berakar pada norma-norma sosial dan juga budaya yang masih kuat dalam masyarakat, serta sistem organisasi yang belum sepenuhnya mendukung kepemimpinan perempuan. Ketiga, meskipun berada pada posisi jabatan yang setara, ini masih cukup sering terjadi ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan. Fenomena ini itu menunjukkan bahwa kesetaraan posisi ini belum menjamin kesetaraan di remunerasi. Kemudian yang keempat yaitu terdapat kekurangan dukungan sistematis untuk menyeimbangkan karir
dan tanggung jawab keluarga. Jadi kondisi ini seringkali memaksa perempuan untuk memilih antara pengembangan karir yang profesional atau memenuhi peran dalam keluarga. Yang yang di mana ini nanti selanjutnya akan berdampak pada perkembangan karir mereka secara keseluruhan. Kemudian, berdasarkan hasil temuan itu, kami memberikan beberapa solusi. Solusi yang pertama yaitu adalah pengembangan program literasi digital yang dikhususkan bagi perempuan di daerah rural. Jadi, nantinya program ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan digital dengan memberikan akses dan juga pelatihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal di daerah tersebut. Yang kedua, implementasi sistem monitoring. Ini lebih ke suggestion ya, implementasi sistem monitoring dan juga pengembangan kepemimpinan yang dirancang khusus untuk karyawan perempuan. Harapannya, inisiatif ini nanti dapat membantu mempersiapkan dan mendukung perempuan dalam mengembangkan kompetensi kepemimpinan serta membangun jaringan profesional yang diperlukan untuk kemajuan karir mereka. Kemudian yang ketiga, penerapan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi atau biasa kita sebut dengan sebutan work-life balance. Nah, kebijakan ini mencakup pengaturan kerja yang lebih fleksibel dan juga dukungan untuk pengasuhan anak yang memungkinkan nantinya perempuan-perempuan ini lebih mengoptimalkan potensi profesional mereka tanpa mengorbankan tanggung jawab keluarga. Karena ketika mereka melakukan pekerjaan di kantor, itu tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya perempuan-perempuan ini akan tetap kepikiran dengan anaknya yang sedang berada di rumah, apalagi jika anaknya itu masih kecil, seperti itu. Kemudian yang keempat, pelaksanaan program edukasi masyarakat tentang kesetaraan gender yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Jadi program ini itu bertujuan untuk mengubah pola pikir secara bertahap dan juga norma sosial yang menghambat kesetaraan gender. Tentunya dengan tetap menghormati nilai-nilai kearifan lokal dan identitas dari nasional Indonesia. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi di project based learning ini kita dapat menyimpulkan yang pertama adalah permasalahan kesenjangan gender di Indonesia ini masih berlanjut dengan manifestasi utama pada sektor pendidikan, teknologi, dan juga yang terakhir di dunia kerja. Kemudian, proyek ini itu memberikan dampak pada pengembangan kapasitas teknis dalam penelitian dan juga analisis, kemudian peningkatan kesadaran sosial tentang isu gender, dan penguatan komitmen terhadap pemberdayaan perempuan, serta yang terakhir, keseluruhan inisiatif ini pastinya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian yang terakhir adalah refleksi pribadi. Jadi sebenarnya untuk saya pribadi dalam melakukan proyek ini itu ada tiga value utama yang saya dapatkan. Yang pertama adalah engines, jadi lebih ke keterlibatan dalam proyek analisis kesenjangan gender ini memberikan pembelajaran yang berharga dalam mengembangkan kompetensi profesional dan juga kepekaan sosial. Karena melalui proses pengumpulan dan analisis data ini, kemampuan berpikir kritis saya lebih merasa terasah dalam mengevaluasi informasi dari berbagai sumber secara objektif, kemudian mengidentifikasi pola-pola dari hasil penelitian tersebut. Yang kedua adalah kolaboratif. Sebenarnya aspek kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan dari proyek, karena di mana tim ini berhasil membangun sistem koordinasi yang efektif meskipun menghadapi tantangan perbedaan jadwal dan juga adanya tanggung jawab masing-masing. Dan pengalaman bekerja dengan orang-orang yang beragam ini memperkuat pemahaman tentang pentingnya kita untuk mengintegrasikan berbagai perspektif demi mencapai tujuan kita bersama. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah interaction. Karena di sini
kami dituntut harus berinteraksi langsung dengan narasumber, khususnya saya penggerak komunitas pemberdayaan perempuan di Tanjung Enim, jadi saya menghadapi challenge tersendiri seperti itu. Jadi di sini saya lebih ke memberikan pemahaman mendalam tentang kesenjangan gender yang masih terjadi, terutama antara daerah urban dan daerah rural. Pengalaman ini pun memperkuat komitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan kesetaraan gender yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan berkelanjutan. Baik, untuk itu sekian presentasi dari saya tentang project based learning. Project based learning ini, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.